Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pangkat pecahan dengan mem Ega ya. Nah, untuk pangkat pecahan kita bahas dulu mengenai pengertiannya ya. Misalkan ada A bilangan real tidak nol dan N itu bilangan bulat positif ya. Maka jika ada A dipangkatkan 1/n, A dipangkatkan 1/n itu sama dengan akar A pangkat N dari A. Ya, kemudian yang kedua, jika A bilangan real tidak nol, M bilangan bulat dan N itu bilangan asli lebih besar sama dengan 2. Jadi N-nya itu lebih besar sama dengan 2. Maka A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M ya. M per N itu ya, N-nya itu penyebutnya itu jadi akar A pangkat N. Nah, ini contohnya. Nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk akar. Ya, 3 pangkat 1/2. 3 pangkat 1/2 berarti itu yang sifat pertama ya, A pangkat 1/n ya kan, karena pembilangnya itu adalah 1 ya. Maka itu bisa kita rubah akar pangkat 2 dari 3. Nah, ini akar pangkat 2 dari 3. Kalau akar pangkat 2 itu nggak usah tulis, jadi tinggal akar 3. Nah, sekarang 5 pangkat 2/3 berarti sifat kedua ya. Ini A pangkat M per N ya. Maka bisa kita rubah ke bentuk akar menjadi akar pangkat 3. Nah, penyebutnya ya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Saya kemudian jika X P per Q, X pangkat P per Q itu berarti akar pangkat Q ya. Kemudian X pangkat P, ingat akar pangkat Q, Q-nya penyebutnya. Oke, yang di dalam akar itu adalah pembilangnya. Contoh, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pecahan. Nih, akar pangkat 5 dari 16. Oke, berarti ini bisa kita buat menjadi ya bilangannya itu. Oke, 16 ini bisa kita rubah nak. Ya, 16 ini berapa pangkat berapa itu? Ya, itu 2 pangkat 4. Berarti ini jadi apa? Jadi 2 ya, ingat sifat yang ini yang kedua, menjadi 2 berpangkat dari 2 berpangkat 4/5. Bisa ya, jangan terbalik, jangan 5/4 tapi 4/5 ya. Akar pangkatnya itu jadi penyebutnya. Itu yang harus kamu pahami. Kemudian akar pangkat 7 dari 3 pangkat 2. Nah, ini bisa kita langsung kerjakan. Berarti 3 pangkat 2/7. Ini masih mudah ya, bisa kamu pahami ya. Yang penting konsepnya itu sifatnya pecahan ke bentuk akar harus kamu pahami. Yang selanjutnya ini dalam variabel. Ya, ini berarti apa? N, bilangan pokoknya N, kemudian A per B ya, jangan terbalik. Oke, kemudian kita masuk, jika kamu sudah paham itu, kita masuk ke latihan soal. Ini dia, nyatakan bentuk-bentuk ke dalam bentuk pangkat pecahan. Ada akar X pangkat A, Y pangkat B ya, di sini. Berarti itu akarnya berpangkat C. C-nya itu berarti menjadi penyebut. Ya karena berarti X pangkat A, Y pangkat B dipangkatkan jadi 1/C ya, menjadi 1/C. Oke, bisa sampai situ ya. Kemudian kita lakukan sifat perkalian pemangkatan, kita kalikan ke dalam ya. Kamu ingat sifat pemangkatan, pangkat dipangkatkan berarti operasinya kita kali dong ya. Berarti X pangkat A dikali 1/C berpangkat 1/C dikali Y pangkat B berpangkat 1/C lagi. Oke, berarti tinggal kita kalikan menjadi X pangkat. Oke, kemudian kita kalikan A dikali 1/C. Ini menjadi A per C ya, X pangkat A per C. Kemudian Y-nya juga B dikali 1/C. Ini menjadi B per C. Nah, itu dia ya. Bisa ya kamu ikuti. Itu dia mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Kemudian, nah ini juga bentuk akar ke bentuk pangkat pecahan. Soalnya ekstrim sepertinya kelihatannya, padahal mengerjakannya tidak ya. Ini akarnya ada 3, kemudian bilangan pokok di dalam itu adalah A. Jadi kita fokus ke A. Oke,
Oke, A itu adalah sebagai bilangan pokoknya. Ya. Jadi bisa kita buat A berpangkat akar yang pertama, yang paling kecil, itu berarti 1/R. Ya, yang pertama dulu kita kerjakan, yang paling dalam dulu. Berarti 1/R. Kemudian yang kedua itu pangkatnya Ki, berarti 1/Ki. Itu yang kedua. Yang ketiga itu yang paling luar. Yang paling luar itu atau akar yang paling besar. Itu berarti pangkat itu P ya kan, Nak? Nah, itu berarti dikali lagi 1/P. Jadi A pangkat 1/R dikali 1/Ki dikali 1/P. Ingat lagi sifat pemangkatan bahwa A pangkat M dipangkatkan N, pangkatnya itu kita kali. Berarti demikian pula dengan soal ini, kita kali 1/R kita kalikan dengan 1/Ki. Oke, berarti menjadi A pangkat 1/R kali 1/Ki. 1 kali 1, 1 per R kali Ki. Ya, R kali Ki, QR, supaya rapi QR ya. Kemudian dikalikan lagi dengan 1/P. Oke, kita kalikan ini 1 kali 1, 1 per QR kali P. Kita rapikan menjadi PQR. Berarti bisa ya. Berarti itulah penyelesaiannya. Kemudian latihan soal berikutnya. Nyatakanlah bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, ada soal seperti ini. Gak usah panik ya. Kita ikuti cara penyelesaiannya menggunakan konsep seperti biasa. Oke, yang di dalam dulu kita perhatikan. Itu ada akar. Ya, akar pangkat 4 dari 5. Nah, ini merubah dulu akar pangkat 4 dari 5 menjadi 5 pangkat 1/4. Ya, kamu ingat sifatnya. Dikali ini juga akar 3 menjadi 3 pangkat 1/2. Ya, karena kalau 2 di sini kan gak ditulis ya. Gak ditulis dia, ini sebenarnya 3 ini berpangkat 2, akar pangkat 2 dari 3. Sehingga 3 pangkat 1/2. Tutup kurung, dikali lagi dengan akar yang besar ini menjadi 1/3. Dikali lagi dengan 1/3. Oke, kemudian ini kita lihat lagi, kita ingat operasinya. 5 pangkat 1/4 kali 1/3, 1/12 ya kan? Dikali 3 pangkat 1/2 dikali 1/3, itu 1/6. Oke, sehingga menjadi 5 pangkat 1/12 kali 3 pangkat 1/6. Dan ini tidak bisa lagi kita sederhanakan ya. Oke, kemudian latihan soal. Nah, ini sudah membahas saat kita tatap virtual lewat Zoom ya. Ini 125 pangkat 1/3 dikurang 81 pangkat 1/4 per demikian ya. 8 pangkat 1/3 tambah 25 pangkat 1/2. Ini harus kita sederhanakan. 125 pangkat 1/3. Nih bagaimana ini 125 ubah menjadi 5 pangkat 3. Bisa ya. Kemudian dipangkatkan 1/3. Dikurang 81 itu bisa membuat menjadi 3 pangkat 4. Sepakat ya, 3 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi dengan di sini 1/4. Oke, per. Nah, sekarang 8. 8 ini merubah. 8 ini kita rubah menjadi 2 berpangkat 3. Oke, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 1/3. Ditambah next selanjutnya 25. 25 ini merubah menjadi 5 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/2. Oke, nah sudah sampai sini tanda-tanda penyelesaiannya sudah kelihatan ya. Ini kamu ingat lagi sifat pemangkatan, ini tinggal kita kali pangkatnya, ya kan? Ini menjadi ya 3 kali 1/3. Ya 3-nya kan mati ya. Menjadi tinggal 5 pangkat 1 atau 5 dikurang 3 pangkat 4, 4 kali 1/4. 4-nya juga mati nih ya, atau habis dibagi tinggal 3 pangkat 1 atau 3. Oke, per di bawahnya sekarang penyebutnya 3-nya juga mati nih, 2-nya berarti tinggal 2 ditambah. Nah ini juga 2-nya juga mati nih ya. Iya, tinggal 5 pangkat 1 berarti tinggal 5. Ya, tinggal kita cari 5 kurang 3, 2 per
2 tambah 5, 7. Oke, demikian penyelesaiannya, mudah kan? Kamu tinggal berlatih saja untuk meningkatkan keterampilanmu. Oke, itu mengenai contoh soal yang bentuknya seperti ini. Jadi kuncinya kamu harus bisa mengubahnya menjadi bilangan pokok berapa gitu ya. Kemudian latihan soal berikutnya. Nih, coba ada soal seperti ini, bentuknya suku-suku atau variabel-variabel ya. Kita disuruh rubah nih soal ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita gunakan dong sifat-sifat dari pemangkatan. Oke. Nah, ini soalnya seperti apa ya? Oke, di sini itu kita kurungkan berpangkat 2 ya. Berarti 3P, iya kan? 3/4 di situ. Variabel koefisiennya adalah 3/4. Membuat seperti itu supaya rapi ya. Kemudian suku variabel-variabelnya membuat di tengah supaya penyusunan atau penulisannya lebih gampang ya. Jadi membuat seperti ini 3/4, kemudian variabel-variabelnya kita tulis di tengahnya gitu ya. Kamu ingat kembali ya sifat pemangkatan. Oke, P-nya itu 1/3 dikurang min 2/3 seperti ini ya. Karena bilangan pokoknya sama, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kamu ingat P dengan P itu dikurang. Sekarang Q juga, Q dengan Q kita kurang. 3/4 dikurang 1/4. Oke, kemudian R-nya juga 3/2 dikurang 5/2. Oke, gampang ya. Sampai sini bisa. Kemudian jangan lupa tutup kurung lagi dengan berpangkat 2. Oke, 3/4 P. Sekarang kita kurang yuk. 1/3 dikurang min. Berarti ini jadi plus 1/3 plus 2/3. Berarti 3/3. Bisa ya, 1 tambah 2, 3/3. Q pangkat 3 kurang 4 kurang 1/4 ini menjadi 2/4. Oke, kemudian R-nya 3/2 kurang 5/2. 3 kurang 5 min, berarti min 2/2. Kita tutup kurung lagi pangkat 2. Oke, nah sekarang pangkat 2 ini yang mau kita selesaikan nanti ya, 3/4. Oke, berarti P-nya itu 3/3 P aja atau berpangkat 1. Kemudian Q-nya 2/4, mem kecilkan menjadi 1/2 ya, 1/2. Kemudian R-nya min 2/2, min 1, kemudian dipangkatkan 2. Nah, ini penyelesaiannya. 3/4 dipangkatkan 2, 3/4 pangkat 2 itu berarti kan 3/2/4/2. Ya, kemudian P-nya itu pangkat 1 dipangkatkan 2 menjadi P pangkat 2. Kemudian Q-nya 1/2 dipangkatkan 2 berarti 1/2 dikali 2. Oke, berarti tinggal Q, 2-nya mati ya, Q pangkat 1. Kemudian R-nya min 1 kali 2, min 2. Bisa ya? 3/2/4 pangkat 2 itu menjadi 9 P pangkat 2 Q per. Nah, ini 16. R-nya ini kan pangkat negatif, itu kan bisa kita buat kebalikannya atau dia turun ke bawah menjadi pangkat 2. Bisa ya nak? Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bye-bye semuanya, tetap semangat belajar.